Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata pelajaran matematika lanjut. Untuk saat ini, karena pembelajaran dilakukan secara daring, maka hari ini saya tugaskan kalian untuk menonton video ini dan pahami apa isi materi yang ada di video ini ya. Jadi tolong simak baik-baik videonya. Oke, langsung saja. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai fungsi akar. Karena sebelumnya kita sudah bahas mengenai fungsi rasional, jadi sekarang kita bahas tentang fungsi akar. Kita masuk ke definisi fungsi akar atau fungsi rasional. Fungsi akar yaitu fungsi yang domainnya terletak di bawah tanda akar atau suatu fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya fungsi akar itu ya sebuah fungsi yang ada di dalam akar. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umum fungsi akar fx di mana akar gx dan gx-nya lebih dari sama dengan 0. Itu yang dinamakan fungsi akar. Di sini ada beberapa contoh fungsi akar. Yang pertama yaitu fx akar 2x ditambah 1 ditambah 2. Ini termasuk fungsi akar atau fungsi irasional. Yang kedua yaitu fx sama dengan akar dari x. Itu juga termasuk fungsi irasional. Yang ketiga yaitu fx sama dengan akar 4 ditambah x pangkat 3. Ini termasuk fungsi akar atau tidak? Kita lihat ya. Bukan termasuk fungsi akar. Kenapa? Karena sebuah variabel x ini tidak di dalam akar. Yang di dalam akar yaitu hanya bilangan 4. Jadi, fungsi akar itu fungsi sebuah variabel yang harus ada di dalam akar. Ingat ya. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 4, fx sama dengan x dikurangin akar 17. Ini fungsi akar atau bukan? Kita lihat ya. Bukan fungsi akar. Kenapa? Karena yang di dalam akar hanya 17. Variabel x-nya tidak di dalam akar. Untuk nomor 5, fx sama dengan 3 dikurangin akar dari 2x dikurangin 4. Ini termasuk fungsi akar atau tidak? Kita lihat ya. Ya, termasuk fungsi akar. Walaupun di sini ada angka 3, tetapi di dalam akar yaitu 2x dikurangi 4, terdapat variabel x. Jadi, sebuah variabel x itu harus ada di dalam akar. Itu yang dinamakan fungsi akar. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke daerah asal dan daerah hasil fungsi akar. Untuk daerah asal, di mana fx sama dengan akar dari gx itu memiliki syarat, yaitu di dalam akar tidak boleh negatif, di mana gx sama dengan 0. Jadi kalau misalnya terdapat fungsi akar fx sama dengan akar gx, cara mencari daerah asalnya gimana? Kalian tinggal gx lebih dari sama dengan 0. Misal contoh nih ya, di sini akar 2x ditambah 1 ditambah 2. Misal fx sama dengan akar 2x ditambah 1 ditambah 2. Berarti cara mencari daerah asalnya yaitu tinggal 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Jadi yang lebih dari sama dengan 0 ini yang di dalam akarnya. Itu cara mencari daerah asal. Untuk yang kedua, yaitu daerah hasil, di mana fx sama dengan gx dan y-nya itu sama dengan
GX. Maksudnya apa? Kalau daerah hasil ketika ada fungsi fx sama dengan akar 2x plus 1 nih, misal. Jadi dirubah nih fx-nya, jadi y sama dengan akar dari 2x plus 1. Syaratnya apa? Syarat untuk daerah hasil yaitu y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa sih kok y ini lebih dari sama dengan 0? Karena kalian ingat-ingat ya, hasil dari sebuah akar itu tidak ada yang negatif. Jadi selalu positif. Jadi kenapa syaratnya itu harus y lebih dari sama dengan 0? Ya karena hasil dari akar ya nggak ada negatif, pasti selalu positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. X ditambah 5. Akar dari X ditambah 5. Cara mencari daerah asalnya gimana? Jadi fx sama dengan akar dari X plus 5. Ingat-ingat ya, untuk mencari daerah asal, kita lihat yang sebuah fungsi yang di dalam akarnya saja. Jadi, X ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Kita sama-sama kurangkan 5, jadi kan X ditambah 5 dikurangin 5 lebih dari sama dengan 0 dikurangin 5. Biar habis ya ini. Jadi tinggal X lebih dari sama dengan negatif 5. Ini daerah asalnya. Jadi untuk DF-nya itu sama dengan X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 5, dan X-nya itu anggota bilangan real. Ini untuk daerah hasil. Kita cari untuk daerah asalnya, maaf. Untuk daerah hasilnya gimana? Untuk daerah hasilnya ya langsung saja. Berarti kan fx itu kan sama dengan x akar dari x plus 5. Berarti kan sama aja y sama dengan x akar dari x tambah 5. Berarti y lebih dari sama dengan 0. Berarti fungsi hasilnya yaitu y di mana y lebih dari sama dengan 0 dan y anggota bilangan real. Kita lihat jawabannya apakah benar? Ya, benar. Jadi kalian ingat-ingat syaratnya ya. Jadi kalau syarat daerah hasil itu y lebih dari sama dengan 0, dan untuk syarat daerah asalnya itu fungsi yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Gitu. Paham nggak? Semoga kalian paham ya. Kita next nih ke contoh soal yang kedua. Ini bentuknya agak berbeda, jadi tidak semua fungsi ada dalam akar, tapi ada yang di luar nih, angka 3. Gimana nih cara mencari daerah asal dan daerah hasilnya? Sama, kalau daerah asal, ingat, untuk daerah asal syaratnya hanya kita fokus yang ada di dalam akar aja, itu daerah asalnya ya. Jadi kalau misalnya fx-nya 3 dikurangin akar dari 2x min 4, untuk daerah asalnya, kita mencari daerah asalnya, itu tinggal yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Jadi, 2x dikurangin 4 lebih dari sama dengan 0. Biar negatif 4-nya 0 kan ditambah 4 kan? Ditambah 4 lebih dari sama dengan 0 plus 4. Jadi kan 2x lebih dari sama dengan 4. X-nya berapa? X-nya lebih dari sama dengan 2. Sama-sama dibagi 2. Jadi untuk daerah asalnya yaitu X di mana X lebih dari sama dengan 2 dan X-nya anggota bilangan real. Udah, gitu aja. Jadi ingat-ingat, pokoknya kalau daerah asal itu kita fokus yang ada di dalam akar saja. Untuk daerah hasilnya gimana? Untuk daerah hasilnya, untuk syarat yang pertama nih, daerah hasil.
Untuk syarat yang pertama tetap ya, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk syarat yang kedua, ini agak berbeda. Kita tulis eee, akar, awalnya kita, fokus sama akarnya dulu nih. Akar dari 2x dikurangin 4 lebih dari sama dengan 0. Kita rubah bentuk ini menjadi seperti ini. Caranya gimana? Jadi kan ini sudah nih, akar dari 2x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Di sininya ada negatif nih di depan, berarti kita rubah biar ada negatifnya. Jadi negatif akar dari 2x dikurangi negatif 4, karena di sini ada negatif, otomatis, tandanya ini berubah ya, tidak lagi lebih dari. Jadi dirubah menjadi kurang dari sama dengan 0. Oke, lanjut. Karena di sini udah ada dikurang, tanda kurang, di depannya lagi ada 3. Kita masukin 3 dikurang akar dari 2x dikurangin 4 kurang dari sama dengan 3. Jadi sama-sama ditambah 3 ya. Selanjutnya, karena 3 dikurangin akar 2x min 4 itu sama saja dengan Y, jadi Y kurang dari sama dengan 3. Jadi untuk daerah hasilnya yaitu Y Y di mana kan di sini udah ada syarat yang pertama Y lebih dari sama dengan 0, syarat yang kedua hasilnya Y kurang dari sama dengan 3. Jadi untuk daerah hasilnya Y di mana Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Y-nya anggota bilangan real. Seperti itu. Kita lihat ya hasilnya. Ya, benar. Ini daerah asalnya X lebih dari sama dengan 2, daerah hasilnya Y lebih dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 3. Gitu ya. Jadi kita lihat bentuknya. Jadi di fungsi akar ini ada berbagai macam bentuk. Nanti kita lanjut ke latihan soal biar kalian tahu bentuk fungsi akar tuh seperti apa aja sih gitu. Ya udah cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya sama apa yang saya jelaskan. Nanti jangan lupa di videonya nanti ada berbagai macam soal, kalian jawab soal-soal itu, oke? Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.